Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel YouTube Agrosin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, Indonesia memiliki luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektar. Ekosistem mangrove ini sangat penting sebagai peredam angin dan gelombang laut, serta pelindung abrasi. Masalahnya, mangrove terancam justru oleh ulah manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Nah, budidaya perikanan menjadi salah satu pemicu utama konversi hutan mangrove. Disinilah peran penting masyarakat pesisir untuk menjaga ekosistem pantai melalui praktik Wanamina atau silvofishery. Seperti apakah itu Wanamina atau silvofishery? Simak penjelasan lengkapnya pada video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan Wanamina? Wana yang berarti hutan dan Mina yang berarti bahari adalah memadukan sistem pengelolaan laut dan hutan memakai teknologi tradisional dan kearifan lokal, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Wanamina atau sering disebut dengan silvofishery ini merupakan pendekatan teknis dari serangkaian kegiatan budidaya ikan atau udang dengan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian hutan mangrove yang ada di daerah pesisir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mensinyalir model ini tidak mengancam ekologi mangrove sebab tidak perlu mengonversi hutan mangrove, justru melindunginya untuk tumbuh kembang biota laut untuk keperluan ekonomi. Mangrove Wanamina ditanam di sepanjang tambak dengan jarak tanam 1 hingga 2 meter antara satu pohon dengan pohon yang lain. Mangrove yang digunakan pada sistem Wanamina ini adalah jenis Avicennia dan Rhizopora. Prinsipnya, sistem ini mengandalkan berbagai jenis burung yang bersarang di pohon mangrove dan kotorannya bermanfaat sebagai pupuk guna menumbuhkan pakan alami berupa klekat. Sobat Agro tahu tidak? Ternyata sistem Wanamina ini membawa keunggulan yang banyak loh. Di antaranya yaitu tanaman mangrove yang ada dalam tambak Wanamina berfungsi sebagai biofilter bagi buangan tambak. Hal ini bertujuan agar buangan tambak tidak melampaui kemampuan asimilasi lingkungan. Mangrove juga berfungsi sebagai peneduh dan penyedia makanan, dan memiliki peranan yang penting sebagai tempat asuhan ikan. Peran mangrove sebagai penyedia jasa lingkungan merupakan faktor yang diharapkan mampu mendukung kegiatan budidaya. Adanya penanaman atau pemeliharaan mangrove dapat meningkatkan daya dukung tambak sehingga mampu menjaga kualitas air. Biaya pemeliharaan pun jadi lebih murah karena tidak harus memberi makanan setiap hari. Sehingga aspek ekonomi masyarakat dapat terpenuhi dari kegiatan budidaya ikan dan juga udang. Tambak dengan sistem Wanamina telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan produksi budidaya serta melindungi kawasan tambak dari kerusakan. Secara umum terdapat 3 model tambak Wanamina, yaitu yang pertama tambak Wanamina model empang parit, yakni lahan untuk hutan mangrove dan empang masih menjadi satu hamparan yang diatur oleh satu pintu. Kedua, tambak Wanamina model komplangan, yakni lahan untuk hutan mangrove dan empang terpisah dalam 2 hamparan yang diatur oleh saluran air dengan 2 pintu. Yang ketiga, tambak Wanamina model jalur, yakni hasil modifikasi dari tambak Wanamina model empang parit.
Pada tambak model ini terjadi penambahan saluran-saluran di tengah yang berfungsi sebagai empang. Sobat Agro, itulah informasi mengenai sistem warna minang atau silvofishery. Dengan dilakukannya pengelolaan kawasan mangrove melalui warna mina, maka didapat beberapa manfaat secara ekologis dan ekonomi, antara lain menjamin keberadaan ekosistem hutan mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Lalu mengoptimalkan aneka fungsi kawasan yaitu konservasi, lindung, dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang secara berkelanjutan. Kemudian juga dapat meningkatkan daya dukung kawasan dan mendukung pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga menciptakan ketahanan sosial ekonomi. Meskipun sistem warna mina atau silvofishery ini sudah diterapkan di beberapa daerah pesisir di Indonesia, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham betul terkait sistem warna mina ini. Sehingga perlu adanya kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang belum menerapkan sistem warna mina ini. Nah, Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi mengenai sistem warna mina ini dapat bermanfaat untuk Sobat Agro semua. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.